pada saat ini saya akan menjelaskan ikhtisar model-model pengajaran atau yang disebut dengan model of teaching. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu model of teaching. Jadi menurut Bruce Joyce dan Martha Weil pada tahun 1980, yang dimaksud dengan model pengajaran adalah suatu rencana atau pola yang digunakan dalam menyusun kurikulum, mengatur materi pelajaran dan memberi petunjuk kepada pengajar di kelas dalam setting pengajaran ataupun setting. Nah, hampir senada dengan pengertian yang saya jelaskan tadi, ya ada juga menurut Agent dengan kawan-kawan pada tahun 1979 yang menyatakan bahwa model pengajaran itu ialah cetak biru mengajar yang direkayasa sedemikian rupa untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pengajaran. Nah, cetak biru ini lazimnya dijadikan pedoman perencanaan dan pelaksanaan pengajaran serta evaluasi belajar. Nah, dari kedua definisi tadi yang saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa model pengajaran adalah pola yang sudah direncanakan sedemikian rupa dan dijadikan pedoman pelaksanaan pengajaran serta evaluasi belajar di kelas yang merupakan pengejauhan tahan dari penyusunan kurikulum, pengaturan materi serta pemberian petunjuk untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam pembelajaran. Nah, setelah dijelaskan pengertian tadi, di sini saya ingin menjelaskan macam-macam model pengajaran dalam pandangan Richard Anderson seperti yang dikutip Nana Sujana pada tahun 1998. Ada dua model pengajaran, yaitu model yang berorientasi kepada guru atau disebut teacher centered dan model yang berorientasi kepada siswa atau disebut student centered. Model pertama disebut pula tipe autokratis dan yang kedua disebut tipe demokratis. Pendapat lainnya dikemukakan oleh Marshall As yang mengajukan dua model, yakni expository dan inquiry. Namun demikian, rumpun atau kumpulan model mengajar yang dianggap lebih komprehensif adalah kumpulan model yang dikembangkan oleh Bruce Joyce dan Martha Weil dengan kategorisasi sebagai berikut. Yang pertama, model information processing. Yang kedua, model personal. Yang ketiga, model social interaction. Dan juga yang terakhir, model behavioral. Yang pertama itu ada model pengolahan pemrosesan informasi atau informasi processing model. Model ini adalah sebuah istilah kunci dalam psikologi kognitif yang akhir-akhir ini semakin mendominasi sebagian besar upaya riset dan pembahasan psikologi pendidikan. Kata information processing sesungguhnya dipinjam dari peristilah komputer untuk menjelaskan aktivitas mental atau mental siswa. Ketika mengoperasikan pengetahuan dan mengelola informasi yang diekstrasikan dari peristiwa-peristiwa yang ada di lingkungan sekitarnya, seperti suara atau kata, gerakan benda, gambar, dan sebagainya. Model ini perlu diterapkan agar ranah siswa dapat berkembang dan berfungsi seoptimal mungkin. Dalam model ini, daya nalar dan daya pikir siswa betul-betul dilatih, sehingga kemampuan intelektualnya dapat teruji secara baik. Pemberian problematika yang harus dipecahkan oleh siswa seharusnya disajikan oleh guru. Dalam pandangan Abu Ahmadi dan Joko Tripasetya pada tahun 1997, model pemrosesan informasi bertolak dari prinsip-prinsip pengelolaan informasi oleh manusia. Bagaimana mungkin manusia menangani rancangan dari lingkungan, mengelola data, mendeteksi masalah, menyusun konsep, memecahkan masalah, dan menggunakan simbol-simbol. Jalan dengan ini, Dahlan 1990 mengungkapkan rumpun ini terdiri atas model pembelajaran yang menjelaskan bagaimana cara individu memberi respon yang datang dari lingkungan dengan cara mengorganisasikan data, memformulasikan masalah, membangun konsep, dan memecahkan masalah, serta penggunaan simbol-simbol verbal dan non-verbal. Ada 7 model atau serta teoretikus atau pantektusnya yang termasuk rumpun ini, yakni yang pertama inductive thinking model, yang kedua inquiry training model, yang ketiga scientific inquiry, yang keempat concept attainment, yang kelima cognitive growth, yang keenam advanced organism model, yang ketujuh itu ada memory. Di antara ketujuh model di atas dijumpai model yang menitik beratkan perhatiannya kepada proses siswa memecahkan masalah. Ada pula model mengutamakan kecakapan intelektual umum, atau terkadang pula dijumpai model yang menonjolkan interaksi sosial dan hubungan antara pribadi serta kepribadian murid yang
integritas, dan fungsional. 2. Model pribadi. Rumpun model ini terdiri atas model pengajaran yang berorientasi kepada perkembangan diri individu. Penekanannya lebih mengutamakan kepada proses yang membantu individu dalam membentuk dan mengorganisasikan realita yang unik. Model ini lebih banyak memperhatikan kehidupan emosional siswa. Dengan demikian, usaha pembelajaran lebih bersifat menolong siswa dalam mengembangkan hubungan yang produktif dengan lingkungannya. Dengan model ini, siswa diharapkan dapat melihat diri mereka sebagai pribadi yang berada dalam suatu kelompok dan cukup mempunyai kecakapan. Senada dengan di atas, Muhyiddin Syah 2001 menyatakan bahwa model ini berorientasi pada pengembangan pribadi siswa yang lebih banyak memperhatikan kehidupan ranah rasa, terutama fungsi emosionalnya. Bantuan model ini lebih ditekankan pada pembentukan dan pengorganisasian realitas kehidupan lingkungan dan kehidupan yang khas atau unik. Diharapkan dengan menggunakan model ini, proses belajar mengajar dapat menolong siswa dalam mengembangkan sendiri hubungan yang produktif dengan lingkungannya. Siswa sebagai peserta didik juga dapat menyadari dirinya sebagai seorang pribadi yang berkecakapan, cukup untuk berinteraksi dengan pihak luar sehingga menghasilkan pola hubungan interpersonal yang kondusif atau mendatangkan hasil atau bermanfaat. Model ini berimplikasi pada pembelajaran yang harus berdasarkan minat, pengalaman, dan pola perkembangan mental siswa. Dominasi pengajaran ada di tangan siswa. Dalam hal ini, siswa dipandang sebagai suatu pribadi. Peranan guru adalah menuntut dan membantu perkembangan emosional dan penyesuaian diri melalui pengalaman belajar. Oleh karena itu, guru harus mempunyai kemampuan dalam mengasuh, ahli dalam psikologi dan metodologi, serta bertindak sebagai narasumber. Adapun bahan belajar disusun dan muncul berdasarkan atas minat dan kebutuhan siswa secara individual. Di sini guru bukan berarti memberi pelayanan secara perorangan, akan tetapi menyesuaikan dengan kemampuan rata-rata para siswa, memberikan bantuan dan bimbingan kepada siswa yang memerlukannya, memberi kesempatan kepada mereka untuk maju sesuai dengan kemampuannya. Model personal ini disebut juga model personal humanistik. Rumpun model ini meletakkan nilai tertinggi pada perkembangan pribadi dalam memandang dan membangun realitas yang melihat manusia terutama sebagai pembuat makna atau meaning maker. Dengan perkataan lain, kelompok ini mengutamakan proses pengorganisasian internal yang dilakukan individu tersebut dengan lingkungannya maupun dengan dirinya sendiri. Model-model dalam rumpun ini sangat mementingkan efek pengiring. Sistem lingkungan belajar, terdapat 5 model yang termasuk rumpun ini. 1. Non-directive atau teaching. 2. Awareness training. 3. Synesthetic. 4. Conceptual system. 5. Classroom meeting. Yang ketiga, model interaksi sosial. Menurut Abu Ahmadi dan Prasetya pada tahun 1997, rumpun model ini didasarkan pada 2 asumsi pokok, yaitu yang pertama, masalah-masalah sosial diidentifikasi dan dipecahkan atas dasar kesepakatan-kesepakatan yang diperoleh dari dalam dan dengan menggunakan proses-proses sosial. Yang kedua, proses sosial yang demokratis perlu dikembangkan untuk melakukan perbaikan di masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya secara building dan terus-menerus. Model interaksi sosial adalah rumpun model mengajar yang menitikberatkan pada proses interaksi antar individu yang terjadi dalam kelompok individu tersebut. Oleh karenanya, rumpun model ini lazim juga disebut sebagai interaktif model atau model yang bersifat hubungan antar individu. Sesuai dengan penekanannya, aplikasi model ini diprioritaskan untuk mengembangkan kecakapan individu siswa dalam berhubungan dengan orang lain atau masyarakat sekitarnya. Siswa seyogyana dihadapkan pada situasi yang demokratis. Salah satu contoh model yang sering diterapkan oleh guru dalam mendukung pencapaian tujuan model interaksi sosial ini adalah bermain peran atau role playing. Indikator adanya interaksi antar guru dan siswa dalam model tersebut adalah guru menciptakan iklim saling ketergantungan dan timbul dialog antar siswa. Siswa belajar melalui hubungan dialogis atau dialog interaction. Isi pelajaran difokuskan kepada masalah-masalah yang berkenan
dengan sosiokultural, terutama yang bersifat kontemporer. Ada 6 model yang termasuk rumpun ini, yaitu yang pertama group investigation, yang kedua social inquiry, yang ketiga laboratory method, yang keempat jurisprudential, yang kelima role playing, dan yang keenam social simulation. Dan yang keempat yaitu model perilaku atau behavioral model. Rumpun model ini direkayasa atas dasar kerangka teori perilaku yang dihubungkan dengan proses belajar mengajar. Aktivitas mengajar menurut teori ini harus ditunjukkan pada timbulnya perilaku baru atau perubahannya perilaku siswa ke arah yang sejalan dengan harapan. Adanya kecenderungan memecahkan tugas belajar kepada sejumlah perilaku yang kecil-kecil dan berurutan. Belajar tidak dipandang sebagai sesuatu yang menyeluruh, akan tetapi diuraikan dalam langkah-langkah yang konkret dan dapat diamati. Mengajar tidak lebih dari mengusahakan terjadinya perbuatan dalam perilaku siswa dan perubahan itu haruslah dapat diamati. Model ini banyak dilandasi juga oleh asumsi empiris bahwa segenap perilaku siswa adalah fenomena yang dapat diobservasi, diukur, dan dijabarkan dalam bentuk perilaku-perilaku khusus. Perilaku-perilaku khusus inilah yang menjadi tujuan belajar siswa. Terdapat tujuan model yang termasuk rumpun ini yaitu: pertama, contingency management, yang kedua, social control, yang ketiga, relaxation, yang keempat, stress reduction, yang kelima, assertive training, yang keenam, desensitization, yang ketujuh, direct training. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Audio Jungle.